Assalamualaikum Bu Dani. Sudah bisa mendengar Assalamualaikum suara? Ibu. Sudah Waalaikumsalam. Ibu. Oke, baik, mari kita mulai ujiannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disiapkan kertas sama spidolnya Bu Dani? Sudah Ibu. Oke, coba Ibu tuliskan lafaz hamdalah. Lengkap Ibu. Alhamdulillah saja atau Alhamdulillahirrabbil alamin. Rabbil alamin. Sudah Ibu. Oke, baik. Coba dilihatkan. Kelihatan Bu. Itu nggak ada barisnya, hamdalahnya. Lengkap lengkap Bu. Oke, sudah. Sekarang Ibu baca surah. Buka Al-Quran Bu. Oke, sekarang yang surat pendek aja. Boleh Ibu. Eh, Surah apa ya? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah Ibu. Ya, coba. Hafal kan? Hafal insya Allah Bu. Ayo, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma takunun na Kok? ya yauma yakumun ya kok lupa saya ngeblank. Astagfirullah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, itu kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakumun Eh, nasu kal farashil yauma mabthus wa yakunun takunul nasu kal. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man fa amma man saqulat mawazinuh fa ummuhu astaghfirullah fa ummuhu haw hawiyah. Ah, Iya. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma mal qari'ah ya yauma yaku wa ma adraka mal qari'ah. Astagfirullah. Kok ngeblank dan Ibu? Astagfirullahalazim. Oh, wa coba. ma Buka aja lah, adraka coba ma buka Al-Qur'annya. Coba buka Al-Qur'annya. Ada di samping Ibu. Ayo Bu Dani. Ini sinyal Bu Dani atau sinyal saya nih? Halo Pak Andres. Kok Bu Daninya diam aja nih? Sinyal Bu Dani itu kayaknya tuh Bu. Bukan saya ya. Bukan ibu-ibu aman sinyalnya. Ini penuh. Sinyal ibu penuh. Grogi beliau nih. Iya, dia panggung. Padahal per teaching kemarin bagus. Ah, iya, iya. Karena saya juga rekam semua.
Oke, Bu Dani, Ya, Ibu. udah bisa Putus kita dia, Bu. lanjutkan? Bisa, Ibu. Oke, Ulang lagi, Bu. Dari bacanya. ya udah. Nanti lama waktu di membaca Al-Qur'annya nggak jadi praktek mengajar. Udah, udah. Sekarang Ibu coba praktekkan modul ajar ya. Modul ajar Ibu yang di input di web, bahan ajarnya itu. Nah, itu Ibu praktekkan. Coba. Silakan waktunya 10 menit paling lama. Baik, Ibu. Untuk SD ya, kelas 4. Iya, Ibu. Iman kepada Sudah, Nabi. Bu. Tuh, ya. Sudah tampil, Bu, slide saya, Bu. Belum. Belum ada muncul. Oke, sedang proses. Sudah ya, Bu. Oke, silakan. Sudah, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, baiklah marilah kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Anak-anak Ibu, semoga dengan kita membaca doa ini, hati dan pikiran anak-anak Ibu bisa terbuka dan dimudahkan oleh Allah untuk menerima apa yang Ibu berikan ke anak-anak Ibu. Baik, sebelum kita masuk pelajaran selanjutnya, pelajaran materi baru kita. Kemarin materi kita sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke materi baru. Sebelum Ibu kasih tahu judulnya nih, apa materi kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah video untuk anak-anak Ibu. Coba perhatikan baik-baik apa ya ini kira-kira. Apa itu kira-kira ya? Oke, baik. Setelah anak-anak Ibu perhatikan, apa itu kira-kira? Seekor apa itu? Ya, seekor ikan paus besar. Kalau anak-anak ibu melihat ikan paus besar ini, apa yang terfikir oleh anak-anak ibu? Apa yang anak-anak ibu ingat ketika melihat ikan paus besar ini? Apa? Oh iya, tentang kisah Nabi apa? Tentang kisah Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus itu, nak? Oh iya, dia masuk ditelan oleh seekor ikan yang besar. Apakah itu ikan paus? Allahu alam namanya apa ikan paus atau ikan apa yang jelas kita mengandaikan ikan paus itu adalah ikan yang besar itu adalah ikan paus ya. Eh, baik, sekarang materi kita seperti kata anak-anak ibu tadi tentang Nabi kita masuk hari ini ya. Materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi kita, ke inti materi kita, Ibu ingin bertanya dulu nih. Anak-anak Ibu tahu apa itu iman? Ada yang tahu apa itu iman? Ya, iman itu artinya yakin atau percaya. Ada berapa, tahukah anak-anak Ibu siapa-siapa saja nabi kita? Ada berapa nabi kita? Terus ada tahu anak-anak Ibu perbedaan antara nabi dan rasul itu apa saja? Siapa yang tahu? Ada berapa nabi kita yang wajib kita imani? 20, 25. Baik. Terus kemudian ada yang tahu perbedaan antara nabi dan rasul? Wih, sepertinya anak-anak ibu ada banyak yang membaca tadi malam sepertinya ya. Banyak yang tahu apa itu perbedaan antara nabi dan rasul? Masya Allah. Baik. Kemudian setelah itu apa saja sifat-sifat nabi kita?
Ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Selanjutnya nanti kita akan lebih memperdalam lagi apa itu sifat-sifat Nabi kita. Baik, sebelumnya Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu diharapkan anak-anak Ibu bisa menjelaskan arti iman kepada Nabi dan Rasul dan menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu bisa menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul kita, kemudian sifat-sifat Nabi dan Rasul kita. Baik, kita masuk ke inti materi kita. Ya, nah ini dia. Iman kepada Rasul Allah. Tadi seperti kata anak-anak Ibu, iman itu artinya percaya atau yakin. Ya, kemudian iman kepada Rasul Allah artinya yakin dan percaya bahwa benar Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membawa risalah atau petunjuk yang membawa keselamatan bagi umat manusia, baik itu untuk keselamatan di dunia dan juga untuk keselamatan di akhirat. Nah, itu dia ya. Nah, ini dia 25 nabi dan rasul nama-namanya yang wajib kita imani. Jadi di dalam agama kita ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani ya, Nak. Berapa, Bu? Banyaknya sebenarnya nabi dan rasul kita itu banyak. Tapi yang wajib kita imani hanya 25 orang 25 orang saja. Baik, kemudian kita masuk. Nah, ini dia. Tadi ada pertanyaan ya, di awal Ibu ada bertanya, apa saja itu perbedaan Nabi dan Rasul? Ternyata anak-anak Ibu banyak yang tahu. Ya, jadi Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Intinya, Nabi ini dia tidak memiliki umat. Nah, itu dia. Terus kemudian yang kedua, Rasul. Rasul itu apa? Manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul ini dia punya umat. Nah, kalau sedangkan Nabi dia tidak memiliki umat. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Nah, baik kita lanjut. Kalau seperti itu, nah ini dia sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada 4 ya. Jadi sifat-sifat Rasul itu terbagi dua, yaitu wajib dan mustahil. Yang pertama yang wajib itu sidik. Sidik itu apa artinya, Nak? Benar atau jujur. Lawannya apa? Mustah Rasul itu kizib atau bohong. Kemudian apa yang kedua? Tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan. Ya, mustahil seorang nabi dan rasul itu kitman atau menyembunyikan. Yang ketiga apa? Amanah, ya. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu dapat dipercaya. Mustahil seorang nabi dan rasul yang diutus Allah itu memiliki sifat khianat. Kemudian yang terakhir, fatonah. Jadi semua nabi-nabi dan rasul yang Allah utus, walaupun termasuk nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu buta huruf, tidak bisa baca dan tulis, tapi beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang luar biasa. Makanya salah satu sifat wajib nabi dan rasul itu fatonah, cerdas, hafalannya kuat, kepandaiannya juga luar biasa. Jadi mustahil nabi-nabi kita itu baladah ataupun bodoh, ya nak? Oke, baik. Sebelum Ibu tutup materi kita. Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit tentang materi yang sudah Ibu berikan lewat video. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa paham karena mungkin kalau lewat video anak-anak Ibu bisa lebih paham ya. Kita nonton sebentar. Ini ada video tentang si Dodo, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, lanjut. Oke, baik ya. Itu dia kesimpulan yang bisa anak-anak Ibu dapatkan dari video yang sudah Ibu putarkan. Baik, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan anak-anak Ibu tugas, ya. Ini berupa kelompok, Ibu akan bagi kelompok nanti anak-anak Ibu. Nanti kita akan kerjakan bersama kelompok, masing-masing akan mengumpulkan tugasnya. Baik, anak-anak Ibu, Ibu cukupkan untuk hari ini materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu hari ini bisa anak-anak Ibu fahami. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan dalam penyampaian. Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dani, sesak nafas ya. Iya, Bu. Masya Allah, Bu. Bagus. Jadi saya lihat modul ajar dengan apa yang Ibu praktekkan memang cocok. Ya, di modul ajar juga lengkap, ada soal formatif, sumatif, ya. Teori belajar apa yang Ibu pakai untuk menyusun modul ajar ini dan proses yang Ibu lakukan? Ada beberapa yang saya ambil, Bu. Yang yang pertama yaitu teori behavior. Mm-mm. Yang mana mereka bisa mengambil pelajaran dari interaksi lingkungan mereka sehari-hari, terus mereka bisa bisa melihat apakah apa yang mereka lihat dengan materi yang mereka dapat hari ini bisa sinkron atau tidaknya gitu. Terus kemudian yang kedua PBL, saya ambil PBL, teori PBL, yaitu tentang ya, tentang PBL. Kemudian saya memberikan mereka masalah sedikit tadi di awal, seperti di awal tadi saya memberikan materi yang apa namanya video tentang ikan paus itu ya Bu. Mereka bisa berpikir Kognitif itu ya, tentang apa gitu. teori Ah. belajar kognitif. Iya, Oke. Terus apa lagi? itu saja mungkin Bu. Dua teori ya. Iya Bu. Oke, kalau dua teori skornya cuma 8. Oke, behavioristik nggak ada. Udah ya behavioristik. Humanistik? Humanistik memanusiakan manusia Bu. Masuk nggak? eh Beliau memanusiakan manusia masuk Bu. Ada rasanya Hmm, ya Bu ya. iya. Terus Ibu tadi belajar kelompok itu teori belajar apa? Sosial kognitif. Hmm, oke. Ya, baik. Eh, Ibu sudah bisa menggunakan TPACK ya, teknologi pedagogika, Alhamdulillah Bu. karena Ibu Alhamdulillah. memanfaatkan video. Nah, sebenarnya tadi juga bisa ditaruh link-link ya, kalau anak-anak mau akses lagi di rumah, link Oh gitu ya Bu video ya. itu ya. Masukkan masukkan apa yang bisa seperti artikel ya Bu ya. Misalkan nanti kalian boleh lihat ya nak video, si Dodo tadi kan, juga Oh nanti iya. eh, Ah, ah, ah. eh, habis itu. Oh perlu dimasukkan juga ya Bu di modul ya Bu. Iya, nanti kalian bisa akses ini ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan eh, bahan-bahan yang lain, tidak hanya di dalam kelas bersama ibu. Ibu bisa taruh di Google Drive, di Iya. link-link yang ibu bisa share. Mereka juga udah punya grup WhatsApp dengan ibu ya. Ada Bu, ada. Oke. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tingginya, HOTS-nya. Nah, Mereka ini apa namanya diberikan tugas untuk mengamati perilaku orang-orang di sekitar mereka yang mencerminkan tentang iman kepada Nabi dan Rasul, Bu. jadi mengapa Allah itu perlu mengutus seorang rasul karena dia uswatun hasanah itu karena Nabi Muhammad. Ibu perlu beri penekanan itu karena prototipe contoh manusia ideal itu ada di rasul gitu Ya, ya. betul. Nah, sehingga dia perlu dicontoh. Lalu kemudian ada nabi palsu, rasul Oh palsu iya, itu benar juga tentang perlu nabi-nabi palsu ya, Bu ya. Ha. ya supaya dia bisa berpikir lebih tinggi bahwa mana yang harus dia tiru, mana yang tidak gitu kan. Nah, Baik, Bu. Ha. kondisi real yang terjadi di masyarakat bisa dia sikapi dengan wawasan yang Ibu berikan di dalam kelas. Baik, Ibu. Oke, saya kira begitu cukup Bu Dani. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Maaf tadi banyak salah awal-awalnya. Ya tadi teh. Oke, mari kita Iya, Bu. selesaikan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Andres boleh di close. Kita lanjutkan dengan Ibu Afrida. Ya.